Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi, Chandra Teja, dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik, dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini tentunya saya akan membahas lagi sebuah topik yang menarik lagi, yaitu Kristen kecanduan. Apa sih Bapak ini kok ada Kristen kecanduan segala? Maka dari itu, dengarkan sampai habis sehingga Anda mendapatkan pengertian yang komprehensif dan tidak terpotong-potong. Jadi begini, kita pasti sudah tahu bahaya narkoba yang bisa membuat orang jadi kecanduan narkoba. Dan biasanya orang yang sudah kecanduan narkoba sulit lepas atau bahkan pada satu titik bisa-bisa dia tidak bisa lepas sama sekali. Ya, pada tingkat yang sangat akut, kecanduan zat adiktif ini hanya bisa ditanggulangi dengan mengganti darah orang yang bersangkutan, karena darahnya sudah terkontaminasi dengan zat adiktif ini, sehingga dia seperti menagih terus gitu ya. Nah, kalau pada tingkat yang akut tadi harus diganti dengan darah baru. Sadis ya. Nah, karena kenapa? Proses detoksifikasi dari darah yang sudah tercemar oleh zat adiktif tadi yang sudah sedemikian akutnya hampir mustahil. Nah, proses mengganti darah ini pun ada resikonya. Oke? Nah, begitu juga orang yang menderita kleptomania. Kleptomania apa? Itu adalah gangguan mental yang membuat seseorang jadi gemar mencuri, juga menarik untuk ditelaah. Dia mungkin tidak ada maksud untuk benar-benar mencuri, tapi karena seperti hobi gitu. Saya punya teman, itu kalau kita ke meja kerjanya, kita buka lacinya, di lacinya itu ada puluhan, bahkan kalau kita hitung bisa ratusan ballpoint. Dari mana itu ballpoint? Ya dia pinjam dari orang, dia nggak kembalikan, dia taruh di lemari. Dia cuman hobi. Apa ada? Ada, Anda boleh tanya psikiater gitu. Ada orang yang penyakitnya namanya kleptomania, ya. Begitu juga orang yang suka berbohong atau menipu. Seperti halnya kleptomania, orang seperti ini merasakan kenikmatan atau kebahagiaan setelah tipuannya atau berbohongnya itu ya berhasil. Seperti yang kleptomania, meskipun barang yang dicuri bolpen itu bukan barang yang berharga. Nah, sama orang yang suka mencuri, yang suka menipu ini, meskipun mungkin barang yang dia ambil, dia dapat dari menipu dengan dia berbohong gitu ya. Dan dia tahu bahwa menipu atau berbohong itu berdosa. Bahkan mungkin bisa menangis setelah melakukan itu, tetapi biasanya mudah jatuh lagi. Ya, sehingga inilah suasana yang mendukung dia untuk terus berbohong dan menipu lagi. Ada perasaan ketagihan untuk berbohong dan untuk menipu yang akan sulit diatasi jika orang tersebut tidak sungguh-sungguh mau berubah dan bertobat. Itu serius, Anda boleh tanya gitu ya kepada psikiater yang menangani orang-orang seperti ini. Nah, sama halnya dengan orang yang kecanduan berjudi, seks bebas, kecanduan makanan tertentu seperti gemar makan daging kambing ya. Dan lain-lain dalam porsi berlebihan yang sebenarnya bisa merusak kesehatan tubuhnya. Jadi kecanduan bukan hanya dominasi dari narkoba, kebiasaan buruk, atau bahkan makan makanan yang berlebihan gitu ya, bisa menjadi candu bagi manusia yang sulit untuk dilepaskan. Belum lagi candu dalam bentuk kesombongan, harga diri, sirik, gemar bergosip, fitnah orang dan saudara-saudaranya. Oke,
Maka tak heran orang yang kecanduan, tanda kutip ya, hal-hal tersebut, lalu membela dirinya dengan ayat asal comot. Ayat ini dijadikan pembenaran kenapa mereka seperti kecanduan yang sulit untuk dibebaskan. Apa ayat yang dipakai, yang dia asal comot untuk membela dirinya? Dia ambil dari Matius 26 ayat 41b. Ya. Dia membela diri dengan ayat ini yang bunyinya, roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi ayat ini dipakai keluar dari konteksnya seakan-akan untuk membela dia. Ya Pak, kan namanya roh memang penurut Pak, tapi daging kita lemah. Tuhan juga tahu gitu. Jadi dia pakai ayat itu untuk terus-menerus melakukan hal-hal yang nggak benar tadi, ya gitu ya. Nah, banyak orang Kristen yang frustasi dengan segala bentuk kecanduan yang sudah dia alami sehingga menyimpulkan bahwa manusia itu memang tidak bisa sempurna dan tidak bisa kudus. Padahal kita diminta harus sempurna. Baca Matius 5 ayat 48. Dan kita diminta kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Yang tiada beraib, tiada bernoda, dan tidak bercelah. Baca juga Filipi 2 ayat 15. Ya kan? Nah, karena kefrustasian seperti ini, tidak sedikit pendeta yang kesulitan untuk menjelaskan 1 Yohanes 3 ayat 6. 1 Yohanes 3 ayat 6. Yang bunyinya, karena itu setiap orang yang tetap di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Coba suruh terangin. Oh enggak, manusia tetap bisa berdosa. Padahal ayat ini jelas, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Jelas kan? Tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Nah, tidak sedikit pendeta yang berpendapat manusia tetap bisa berdosa meskipun 1 Yohanes 3 ayat 6 jelas mengatakan bahwa orang Kristen yang benar-benar benar tidak bisa berbuat dosa lagi. Menarik kan? Menarik. Nah, bagaimana caranya agar orang Kristen bisa sampai tidak berbuat dosa lagi? Ada teori yang sederhana tapi prakteknya sulit sekali. Tetapi tidak mustahil. Kita harus mengganti seluruh candu keduniawian kita ke candu yang namanya Tuhan. Jadi candu kita akan kesenangan dunia kita ganti dengan candu Tuhan. Ya kan? Teorinya sederhana, tapi prakteknya sulit sekali. Nah, apa yang dimaksud dengan ini? Tuhan kita jadikan candu baru kita. Kalau candu lama kesenangan dunia, kita ganti Tuhan. Kita jadikan Tuhan sebagai candu baru kita. Orang yang membuat Tuhan menjadi candunya akan senantiasa kecanduan dengan Tuhan. Sekali lagi, teorinya sederhana tapi prakteknya sulit, ya. Sehingga segala perbuatan atau segala perkara yang dilakukan akan selalu sesuai dengan kehendak Allah. Masalahnya, tidak semua orang Kristen mau menjadikan Tuhan sebagai candu barunya. Dia tetap menjadikan kesenangan duniawi sebagai candunya. Dan dia pakai ayat-ayat tadi, ya Pak, roh memang penurut tapi daging lemah. Sebagai pembenaran yang tidak mau lepas dari candu dunia. Oke? Nah, oleh karena itu, menjadikan Tuhan sebagai candu baru kita adalah sebuah harga yang harus kita bayar. Inilah yang namanya pikul salib. Apa artinya pikul salib? Meninggalkan keindahan dunia. Bukan berarti tidak boleh jalan-jalan. Bukan berarti tidak boleh pakai baju bagus. Boleh, tetapi tidak terikat. Tidak jalan-jalan nggak apa-apa. Tidak pakai baju baru nggak apa-apa. Tidak kaya raya nggak apa-apa. Tetapi yang penting kita kecanduan sama Tuhan. Sekali lagi, teorinya sederhana. Tetapi prakteknya sulit banget. Ya kan? Bagaimana supaya kita bisa menjadikan Tuhan sebagai candu baru kita? Bagaimana? Sekali lagi, teorinya mudah, prakteknya sulit. Yaitu, kita harus bayar dengan perjuangan dan tekad seumur hidup kita. Jangan lupa,
Filipi 2 ayat 13, di mana Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya untuk membantu kita untuk mengerjakan keselamatan seperti yang diminta di Filipi 2 ayat 12. Ya kan? Nah, oleh karena itu, menggantikan candu lama di mana kita lebih tertarik kepada kehormatan, kekayaan, harga diri, kesombongan, dan lain-lain itu sulit sekali kita tebas gitu ya, kita ganti dengan Tuhan sebagai candu baru. Sekali lagi saya katakan teorinya mudah, prakteknya susah. Pertanyaannya, apakah Anda sekarang masih menjadi Kristen yang masih kecanduan hal-hal yang duniawi? Oke? Ya jujur saya pernah lah ya terikat dengan kecanduan hal-hal yang duniawi. Ya tapi pelan-pelan ya saya harus bisa meninggalkan kecanduan duniawi itu. Oke, sekali lagi teorinya mudah, praktiknya sulit. Ya, tetapi selama ada kemauan, di situ ada jalan. Maka kalau Anda sering berkata tak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, pakailah untuk satu ini. Oke? Jadi semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan dan tercerdaskan. Shalom.